teman-teman, ini paket terbaru kita yang mana sebentar lagi bakalan launching. Boleh mangga dokumentasikan? Enggak Lajeng. Halo wargi Jabar. Ada kabar baik dari wilayah timur Jawa Barat. Pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas Jalan Kadipaten sampai batas Majalengka atau Indramayu kini tengah berlangsung. Dengan panjang penanganan mencapai 15,202 km dan nilai kontrak sebesar 62,15 miliar rupiah, proyek ini tak hanya menghadirkan jalan yang lebih baik, tetapi juga membawa dampak besar bagi masyarakat. Proyek ini berhasil menyerap tenaga kerja konstruksi lapangan sebanyak 340 orang, membuka peluang kerja sekaligus menggerakkan perekonomian di sekitar Majalengka dan Indramayu. Majalengka dikenal sebagai kota angin, penghasil mangga gedong gincu, dan menjadi rumah bagi Bandara Internasional Kertajati. Dengan peningkatan kualitas jalan, konektivitas menuju pusat ekonomi dan pariwisata akan semakin cepat, aman, dan nyaman. Dukung terus pembangunannya, karena infrastruktur yang baik adalah kunci kemajuan wargi Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi lur dengan channel Abdi Negara. Ya, seperti biasa kita akan mereaksi beberapa video dan menganalisa tipis-tipis. Tapi sebelum itu di sini gua akan mencoba memperkenalkan kepada lu sebuah jack ya, sebuah jack yang buat hobi yang bermain gitar nih. Nah, ini ada jack bagus nih lur. Jadi jack wireless. Tuh, jelas gak lur? Oke. Nah, jack wireless ini berfungsi untuk mengkonekkan antara gitar dulur semua dengan ampli ataupun efek gitu ya lur ya. Nah, daripada dulur make model yang kabel seperti ini, nah ini kan ribet, kadang-kadang noise, kadang-kadang juga ya posisinya kresek-kresek suaranya ya. Yang mendingan make ini lur ya. Nah, jadi ini untuk gitar ya, terus kemudian ini untuk receivernya bisa ampli, bisa efek juga. Nah, caranya dulur tinggal nyalain aja seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dia lampunya kedap-kedip seperti ini, berarti ini belum terkoneksi. Maka kita nyalakan yang satu lagi. Oke, nah ketika udah lampunya manteng begini lur, ini berarti udah terkoneksi gitu ya lur ya. Dan ini jaraknya itu bisa sampai 20 meter lur. Wah, luar biasa ya. Nah, luar biasa. Terus kemudian ini itu udah zero latency. Jadi udah nggak ada lagi istilahnya delay ataupun latency ya dari antara kita main gitu ya. Misalnya latency itu kalau kita jreng, terus nanti kan suaranya beberapa milidetik kemudian baru ada suaranya. Nah, ini nggak ada, ini langsung, jadi real time gitu ya lur ya. Nah, jadi buat dulur semua yang menginginkan ini ya kan untuk bermain gitar di rumah atau bisa juga untuk manggung, silahkan dulur check out di bawah ya lur ya. Produknya ada di bawah, dan ketika dulur semua check out, maka kami akan mendapatkan komisi gitu ya lur ya. Oke, kita lanjut. Sebentar, kita atur dulu fokusnya. Ya, sip. Langsung aja kita play video pertama. Oke lur. Kamu udah pernah dihina sama temen? Gak ada apa-apanya, mana Aduh, neng aura-auran dihina sama sepupu? bijil deh ya. Udah sering. Mana Udah Paten? sering. Mana Diremehin sama Paten? keluarga sendiri. Diremehin. Santai, Kenapa masih diremehin, Paten. Neng? Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Waduh. Baru Paten. Kok nyenggol-nyenggol? Kok nyenggol-nyenggol KDM lagi nih, aya naon ya teh budak. Aduh si Neng. Coba kita baca captionnya. Apa sih captionnya? Captionnya. Lahir miskin itu bukan pilihan, tapi dijadiin konten pejabat itu penghinaan. Wadidaw. Kok nyenggol-nyenggol bapak aing lagi neng, aya naon neng? Waduh, pasti ada sesuatu ya teh. Curiga aing ya. Hah? Geus lila teka tempoknya kan. Tiba-tiba bijil kos kieu. Aya naon nih, aya naon si neng teh. Geus tong digubris ting. Udah enggak usah digubris. Kita lanjut aja next video lur. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat. Siap, sami-sami. Para ketua RT, RW, kepala dusun, aparat perangkat desa, kepala desa, lurah, camat, para kepala dinas penanaman modal satu pintu di seluruh provinsi Jawa Barat. Para bupati dan wali kota, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Jawa Barat
pada saat ini sampai bulan Juli 2025 ini merupakan provinsi yang paling diminati oleh para investor. Mantap. Total modal yang masuk ke Jawa Barat Luar biasa, sudah mencapai 72,5 triliun. 72,5 Hal ini triliun. menunjukkan Bukan bahwa uang sedikit itu, seluruh Lur. kinerja yang dilakukan hari ini menjaga iklim investasi dari berbagai gangguan, Siap. premanisme, dari Premanisme, berbagai betul. gangguan, hambatan-hambatan investasi, infrastruktur dan sejenisnya, kita bisa menanganinya dengan baik. Alhamdulillah. Dan tinggal bagaimana seluruh investasi ini memiliki dampak pada keterserapan tenaga kerja di Jawa Barat. Ya. Dan kita bulan Agustus ini sudah memberlakukan lamaran kerja tidak lagi manual, Nah, tetapi terobosan lagi nih, Lur. masyarakat atau orang Bapak pencari Aing kerja gitu sudah loh. ada dalam sistem data yang kita miliki Siap, di Kang Dinas Dedi. Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian perusahaan tinggal mengkoneksikan dan mereka kalau memiliki lapangan kerja atau lowongan kerja tinggal mengundang orang-orang yang punya kapasitas untuk bekerja di wilayah perusahaannya dan di berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat Ya. untuk dilakukan seleksi. Setelah Oke, lulus mantap. dan dinyatakan diterima, baru ngurus persyaratan. Jangan sampai Cerdas ya, Lur, ya. persyaratan dibuat, tidak lulus mengeluarkan biaya yang banyak. Oh, Untuk benar. itu, selamat bagi Efisiensi. semuanya. Mari bekerja Siap. untuk kepentingan rakyat Siap, Bapak Aing, Kang Jawa Dedi. Barat. Siap, Bapak Aing. Wih, mantap ini, Lur. Oke, ada 2 poin. Yang pertama ya, yang pertama itu adalah masuknya investasi sebesar 72,5 triliun. Nah, ini angka yang wow, besar sekali, Lur ya. Karena apa? Ya, anggaran Pemprov Jabar aja cuman 31 triliun gitu. Nah, ini 2 kali lipat dari anggaran Pemprov Jabar, dan ini melebihi DKI Jakarta yang selama ini Jakarta itu kan kebanyakan orang investasi ke sana. Nah, ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dan hanya membutuhkan waktu tidak begitu lama. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tahu nggak kenapa? Ini kalau menurut kami ya, analisa kami pertama, inilah kenapa Bangli itu digusur dulu, pelan-pelan dulu gitu kan. Karena siapa yang mau investasi kalau masih banyak wilayah yang kumuh? Masuk akal ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kesehatan, ya kan? Nah, penduduk harus sehat dulu. Jadi fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan itu dirapihin dulu sama Kang Deddy Mulyadi. Yang ketiga, pendidikan. Nah, bagaimana menciptakan manusia-manusia, sumber daya manusia yang baik dan unggul kalau pendidikannya belum benar, masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Maka sama KDM diciptakanlah terobosan-terobosan yang berhubungan dengan dunia pendidikan, termasuk pendidikan karakter yang kemarin di barak militer itu, Lur. Ya. Inilah kan, jadi kelihatan lah perbedaan orang yang benar-benar bekerja dengan hanya orang yang hanya punya teori dan mengkritik gitu, Lur. Gitu. Kelihatan di sini, kelihatannya di mana? Ya, terbukti bahwasanya Kang Deddy Mulyadi bisa menyerap ya investasi sebesar 72,5 triliun dan itu sangat luar biasa besar. Nah, yang poin kedua, ini nih. Jadi ada sistem yang dibuat oleh Kang Deddy untuk penyerapan tenaga kerja itu lebih praktis dan minim terjadinya tindak percaloan. Nah, berapa kali kami mengatakan bahwasanya jangan pernah ngikutin calo. Logikanya gini aja, kita tuh kerja mau nyari duit, ngapain kita ngeluarin duit? Nah, karena sistem perekrutan selama ini yang abu-abu gitu ya, ini dimanfaatkan oleh banyak oknum calo. Disitulah masyarakat dirugikan lagi. Berapa banyak kasus orang yang mau cari kerja itu uangnya ditilep sama calo, Lur. Gitu. Jadi kebijakan Kang Deddy menurut kami luar biasa cerdas gitu ya. Dan kami merasa beruntung karena kami adalah warga Jawa Barat yang merasakan dampak langsung terhadap apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi gempuran bermacam-macam ya kan terhadap Kang Deddy, beliau nggak gentar. Nah, itulah disebut orang yang sudah tercerahkan, barulah dia bisa mencerahkan. Bullshit kalau orang bisa mencerahkan kalau dia sendiri belum tercerahkan. Gitu, itu, Lur ya. Oke, kita lanjut aja, Lur. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Kumaha ngajarna. Ini Ya, takut dari internal sendiri. Aduh. Masuk ya udah di pagi.
Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan terus. Ya, kira aku Bu. Buat Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Langsung direspon Dan sama saya Kang sangat Dedi. kagum terhadap Ibu begitu mencintai pendidikan. Dan setelah saya menganalisis wajah Ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Untuk itu, semoga Ibu nanti menyampaikan forumnya karena Ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Tapi sebaiknya Ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah. Tidak dalam forum curhat seolah-olah Ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal Ibu adalah seorang dosen. Terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan pendidikan Jawa Barat ke depan jauh lebih baik. Amin. Ya ini coba kendalanya itu bukan dari mana-mana. Ya kritik dari mana-mana ada, tapi dari internal sendiri ya ini kan tenaga guru Lur. Merasa keberatan gitu kan. Ya walaupun terakhir diklarifikasi sama Kang Dedi, beliau adalah seorang dosen gitu. Nah, apa ya kapasitasnya itu jadi ini kan distorsi gitu loh terhadap kebijakan Kang Dedi, tidak selaras gitu loh. Tidak satu tujuan. Bagaimana seorang pemimpin kita nih ya Kang Deddy Mulyadi ingin ya kan anak-anak di Jawa Barat itu yang putus sekolah ataupun yang tidak sekolah itu bisa merasakan pendidikan. Tiba-tiba ibu ini muncul gitu berperan sebagai guru gitu kan, soalnya cenah riweuh gitu. Aduh kudu asup isuk-isuk Bu. Yang namanya bangun pagi itu baik sekali Bu. Lebih pagi lebih bagus. Kan ada pepatah mengatakan kalau bangun kesiangan rezeki dipatok ayam. Leres telur, bener nggak? Ya kan? Gitu loh. Jadi harusnya sebagai tenaga guru itu malah mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Bener nggak? Nah, mengenai masalah mendidik anak yang satu kelas 50 orang itu kan sementara kata Kang Deddy teh. Menunggu sebelum dibangunnya kelas-kelas baru. Sabar atuh Bu. Berbakti, mengabdi kepada negara dulu atau kepada masyarakat. Ya Allah. Tapi beliau sudah klarifikasi nih. Kita dengarkan Nur ya video klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, saya berterima kasih. Ternyata Bapak melihat Instagramnya Umi Oded ya. Dan Umi Oded itu terima kasih atas anggota tanggapannya. DPRD Perlu Bapak dari ketahui, PKS. saya lulusan PGA Pak tahun 89. Kemudian mengajar di 2 tempat. Klarifikasi Lur. Saya kuliah Pak. Tetap sambil mengajar. Dan sampai sekarang pun saya tetap menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan di bawah Kemenag. Jadi guru aliyah Pak. Madrasah aliyah. Di sela-sela hari yang diberikan, yang ditugaskan oleh kepala sekolah, ada 2 hari Pak, saya diberikan keleluasaan untuk berbakti di lembaga pendidikan di mana sudah membesarkan saya. Saya dipercaya menjadi dosen dari tahun 97. Tapi menjadi guru itu dari mulai 90, 89, 90 sampai sekarang saya tetap menjadi guru dan saya merasakan double job, guru juga, guru. dosen juga. Saya bersyukur ditakdirkan oleh Allah diberikan berbagai macam keamanahan, tugas dan saya jalani dengan ikhlas. Artinya dinikmati Pak menjadi guru, menjadi dosen. Double Apa saya Bu? perlu Pak Gajinya double mereka. menyampaikan biodata saya atau kurikulum vitae saya gitu. Kalau Bapak nggak percaya silahkan Bapak cek di Kemenag. Ya, di Kemenag Kota Bandung ada tidak nama Popon Sumarni, Pak? Dan
saya memang mengajar di lembaga di mana yang sudah membesarkan saya, yaitu sebuah perguruan tinggi. Saya mohon Bapak jangan marah. Saya kan hanya memberikan curhatan ke Ibu Siti. Aduh, tadi ngomong riwo, Bu. Dengan harapan mudah-mudahan pendidikan jauh lebih baik. Amin. Lebih baik itu memang ada indikatornya. Dan indikator itu tergantung bagi siapa, bagaimana siapa dan bagaimana orang membuatnya. Dan siapa pejabatnya yang membuat. Nah begitu Pak. Itu kan hanya sebuah curhatan dari hasil khususnya saya Pak sebagai gurunya, tapi mungkin saja guru yang lain juga merasakan seperti saya. Buktinya tanyakan saja ke Bu Siti, ke Umi Siti ya, Umi Oden ya, Umi Siti itu bagaimana respon dari teman-teman dan rekan-rekan yang telah membaca postingan dari Ibu Oden. Saya tidak tahu Pak bahwa saya akan diangkat di medsos. Saya kan hanya peserta resesnya Bu Siti, begitu sebagai anggota dewan. Jangan tersinggung ya Tapi Bapak Dedi Ibu yang ngomong banyak gitu di mencintai reses teh. Bapak. Dan itu saya juga salah satu rakyat Bapak. Iya, Mudah Bapak iya. berkenan menerima curhatan kami gitu ya Pak ya. Wabil khusus ucapan saya. Jangan marah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Bu, ya punten-punten ya mah, nyangarana hirup mah pasti capek. Yang namanya hidup itu pasti capek. Apalagi Ibu kan sebagai guru apa dosen ya, apa dua-duanya ya, katakanlah sebagai guru juga dosen ongkoh gitu ya. Nah kan ya capeknya karena Ibu banyak aktivitas gitu. Atau meni seraka dua-duanya digas kabeh atuh Bu. Dua-duanya dihajar ya, jangan gitu meren Bu. Ya bagi-bagi tuh sama anak muda ya, generasi muda yang memiliki kapasitas untuk mengajar, untuk jadi dosen. Dosen-dosen aja, guru-guru aja, jangan dua-duanya. Sekarang dikasih kebijakan kayak gini, Ibu yang riweh gitu. Sebenarnya ini riweh yang dirasakan Ibu teh keriwuhan Ibu sorangan. Bener telur, ya kan? Kita bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi nih, Bapak Aing ya sebagai gubernur. Pagi-pagi beliau udah harus berangkat. Beliau ke Sukabumi, nanti ke Bogor, nanti nyebrang ke Cirebon, nanti ke Tasik, Masya Allah. Lebih capek apa ada Kang Deddy ngeluh? Ada nggak Kang Deddy yang ngeluh? Capek cina? Nggak ada, nggak ada. Jadi kalau pengen maju, nah kami ingat tuh, cuman videonya kami lupa. Kadem tuh pernah ngomong gini, kalau saya jadi pemimpinnya harus siap capek. Nah begitu. Nah capek karena apa? Capek di awal Bu, punten ya nya. Ada Ibu kan dosen, guru ongkoh gitu, lain-lain menggurui ya mah. Jadi namanya kita Bu, kalau mau enak nanti ke depannya, di masa depan, di masa kininya kita harus capek dulu. Kita kasihan ya anak-anak muda kita terlantar. Nah inilah kelihatan sekali meren selama ini terlalu jongjon teuing gitu, terlalu santai. Akhirnya begitu digubrak gitu kan. Waduh, riweh, liar sorangan gitu. Padahal apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini menurut kami sebagai masyarakat biasa ya, itu sudah sangat keren banget Lur, bener. Baru kali ini ada pemimpin yang menurut kami itu segala aspek, segala sektor itu dipantau secara detail, kemudian dirunut. Itu kan bukan pekerjaan yang gampang gitu loh. Dirunut satu-satu sampai nanti menujunya kemana. Jadi sangat visioner sekali menurut kami Kang Deddy Mulyadi ini. Dan kami yakin kayaknya nggak butuh waktu 5 tahun. Karena gini, menurut kami ya, kenapa Kang Deddy mengejar dari awal itu supaya nanti mau mencapai mendekati 5 tahun Kang Deddy wayahna santai karena pekerjaannya sudah banyak menghasilkan. Nah korelasi dengan apa yang kami sebutkan tadi di awal, kenapa jalan dirapihin ya kan, kenapa Bangli digusur gitu kan. Nah, kemudian pendidikan dirapihin, kesehatan dibenerin, itu tujuannya supaya apa? Jawa Barat istimewa. Kalau sudah istimewa, ya bayangin nih, masuk akal nggak kira-kira? Kalau sudah istimewa, jalannya bagus, ya kan? Penduduknya pada sekolah, pada sehat, tidak kumuh, kan banyak investor yang pada masuk. Gitu maksudnya Bu. Ya, oke,
kita lanjut lur ya. Mohon maaf nih, punten-punten pisan Bu ya. Kita mah ya berasumsi lah gitu. Oke Bu, next video. Gagasan soal kebijakan Gubernur Jawa Barat menambah kuota kursi di SMA sehingga banyak sekolah swasta kehilangan murid. Kehilangan murid gimana tuh Pak? Sangat sementara, bukan solusi jangka Sekolah panjang. swasta kehilangan murid. Yang kedua, kebijakan tersebut itu sifatnya makruh. Tahu makruh? Makruh itu haram sih tidak, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Yang ketiga, untuk mengurangi ATS di Provinsi Jawa Barat ATS, anak tidak dengan sekolah. melakukan tindakan makruh tersebut, tapi harusnya menyertakan sekolah-sekolah swasta. Keterlibatan sekolah swasta itu sangat penting untuk bisa mengurangi angka ATS di Jawa Barat secara jangka panjang dan berkelanjutan. Clear ya? Karena semangat dari SPMB yang digulirkan oleh Pak Abdul Mukti adalah pemerintah daerah harus menyertakan sekolah swasta yang terakreditasi dalam proses SPMB ini, sehingga swasta itu menjadi bagian utuh dalam ekosistem pendidikan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan daripada anak Jawa Barat tidak sekolah, Ya, dia benar, lebih Pak. baik sekolah. Benar, Walaupun di benar, sekolah benar, tersebut kelasnya 50. Itu kelasnya 50 awal. Kenapa? Karena nanti dalam tahun ajaran berikutnya, dalam semester berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru. Nah, Nah, itu jadi masyarakat kita ini nggak sabar banget gitu loh. Apa-apa tuh pengen langsung jadi, langsung beres. Kan bertahap. Jadi Kang Deddy Mulyadi menyelamatkan anak-anak yang tidak sekolah dulu. Nah, untuk kali ini aja ketika Kang Deddy Mulyadi menerapkan kebijakan seperti ini, harap maklum dulu. Itu sabar dulu. Nah, sekolah swasta selama ini sudah banyak merasakan, entah itu dalam bentuknya uang SPP, segala macam lah, ya kan, kami nggak begitu paham, akan tetapi pasti ada value di sana. Nah, untuk saat ini, ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan kebijakan untuk mengatasi banyaknya anak yang tidak sekolah di Jawa Barat itu tertinggi loh Pak. Nah, ini kan nanti ketika banyak anak yang tidak sekolah, yang mendapat cap itu siapa? Pemprov. Bener nggak? Bukan sekolah swasta. Tidak bisa dipungkiri apa yang tadi kita dengarkan di video tentang investasi sebesar 72,5 triliun itu tidak bisa dianggap remeh lur. Semua itu nggak mungkin bisa terjadi kalau Jawa Barat ini tidak memiliki iklim investasi yang sangat baik. Nah, iklim investasi yang sangat baik itu bisa diciptakan apabila semua struktur yang mendukung dalam investasi itu bisa ditemukan atau didapatkan di Jawa Barat. Gitu ya lur ya. Jadi tolonglah gitu kepada pihak-pihak, ya boleh mengkritik juga nggak masalah, cuman jangan sampai mendistorsi kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, karena ini belum setahun Kang Deddy menjabat, akan tetapi sudah banyak bukti-bukti ataupun hal-hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nih, tunggu aja sebentar lagi masalah tenaga kerja. Insya Allah bisa teratasi, walaupun ini kan permasalahan sudah lama sekali ya, termasuk masalah anak sekolah. Kami yakin nih, sebenarnya kalau Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur dari dulu, sekarang tuh Jawa Barat tuh udah, masya Allah, udah hebat banget harusnya gitu. Tapi ya nggak ada istilah kata terlambat. Makanya kita harus mendukung apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi agar Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata, gitu ya lur ya. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini lur. Terima kasih sudah menonton. Kami mohon maaf jika ada kata-kata ataupun fakta data yang masih belum tepat dalam video kami. Bagi dulur semua yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar. Akan tetapi berkomentarlah dengan baik dan juga bijak. Jangan mendiskreditkan siapapun, jangan menyudutkan siapapun, jangan menghina siapapun, dan jangan membuli siapapun ya lur ya. Berkomentarlah dengan baik dan bijak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kami mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.